Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga kesehatan dari Sabang sampai Merauke. Perlu kami sampaikan bahwa Direktorat Kesehatan Keluarga, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan telah menyusun sebuah video tutorial pelayanan kesehatan maternal dan neonatal di era adaptasi kebiasaan baru. Diharapkan video tutorial ini dapat digunakan sebagai suatu media untuk mengedukasi tenaga kesehatan agar tetap menjalankan pelayanan bagi ibu hamil, bagi ibu bersalin, bagi ibu nifas, dan bayi baru lahir di era adaptasi kebiasaan baru ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi dan senantiasa menjaga kesehatan kita semua, terutama bagi tenaga kesehatan yang telah berjuang menyelamatkan ibu dan anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir pada era adaptasi kebiasaan baru memiliki pedoman pelayanan yang berbeda dengan pelayanan sebelum pandemi. Direktorat Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir pada era adaptasi kebiasaan baru sebagai acuan bagi ibu dan keluarga serta tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan di fasilitas kesehatan masyarakat. Antenatal care atau bisa disebut dengan ANC adalah pemeriksaan kehamilan yang dilakukan oleh dokter atau bidan untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik dari ibu hamil. Tujuan dilakukan ANC adalah untuk mengoptimalkan kesehatan mental dan fisik ibu hamil, menghindari resiko komplikasi pada kehamilan dan persalinan, mempersiapkan ibu untuk masa nifas dan pemberian ASI eksklusif. Alur pelayanan antenatal di era adaptasi kebiasaan baru antara lain janji temu atau teleregistrasi adalah pendaftaran ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pemeriksaan antenatal, nifas, dan kunjungan bayi baru lahir melalui media komunikasi, telepon, atau SMS, atau WA, atau secara daring. Saat melakukan janji temu atau teleregistrasi, petugas harus menanyakan tanda, gejala, dan faktor risiko COVID-19 serta menekankan pemakaian masker bagi pasien saat datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Pemeriksaan suhu tubuh saat akan memasuki puskesmas atau rumah sakit. Suhu tubuh menjadi salah satu indikasi adanya penularan virus COVID-19. Cucilah tangan pakai sabun minimal 20 detik. Hal ini sangat penting untuk mencegah terinfeksi virus COVID-19. Jaga jarak diterapkan di fasilitas kesehatan, yaitu dengan memberi tanda jaga jarak di ruang tunggu pasien dan membuat jaga jarak saat antrian. Pastikan ibu memiliki jaminan kesehatan, sehingga menjamin akses layanan kesehatan yang lebih mudah yang didapatkan mulai dari awal proses kehamilan hingga persalinan. Jaminan kesehatan memberikan perlindungan kesehatan secara maksimal bagi setiap ibu hamil. Hal ini juga bisa berguna mendukung lahirnya generasi baru yang sehat dan menekan angka kematian.
Pemeriksaan rutin juga mencegah ibu hamil dari penularan COVID-19. Fasilitas pelayanan kesehatan, standar prosedur operasional pada layanan antenatal care menggunakan alat pelindung diri yang digunakan adalah APD level 1. Antara lain, menggunakan pelindung kepala, memakai face shield, memakai masker bedah, memakai gaun, sarung tangan, dan sepatu tertutup. Penting bagi bidan untuk menanyakan tentang permasalahan yang dialami oleh ibu hamil dengan pertanyaan fokus pada masalah. Hal ini untuk mendapatkan riwayat medis atau biophysical history secara komplit dan akurat dengan tujuan untuk mengenali suatu pola yang bisa mengarah pada suatu penyakit. Menyusun suatu wawancara medis yang efektif dan efisien dalam segi waktu, tetapi tetap dapat meningkatkan proses diagnostik reasoning. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal 6 kali, yaitu 2 kali pada trimester pertama, kehamilan hingga 12 minggu, 1 kali pada trimester kedua, kehamilan di atas 12 minggu sampai 24 minggu, 3 kali pada trimester ketiga, kehamilan di atas 24 minggu sampai 40 minggu. ANC ke-1 di trimester 1. Jika ada gejala COVID-19, ibu dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan swab. Atau jika sulit untuk mengakses rumah sakit rujukan, maka dilakukan rapid test atau NLR neutrophil lymphocyte ratio. Pemeriksaan screening faktor risiko kehamilan dilakukan di rumah sakit rujukan. Jika tidak ada gejala COVID-19, maka dilakukan screening oleh dokter di fasilitas kesehatan tingkat pertama. ANC kedua di trimester 1, ANC ketiga di trimester 2, ANC keempat di trimester 3, dan ANC keenam di trimester 3. Dilakukan tindak lanjut sesuai hasil screening. Jika ada gejala COVID-19, ibu dirujuk ke rumah sakit untuk dilakukan swab. Atau jika sulit mengakses rumah sakit rujukan, maka dilakukan rapid test atau NLR neutrophil lymphocyte ratio. Jika tidak ada gejala COVID-19, maka dilakukan pelayanan antenatal di fasilitas kesehatan tingkat pertama. ANC kelima di trimester 3. Screening faktor risiko persalinan dilakukan oleh dokter dengan menerapkan protokol kesehatan. Screening dilakukan untuk menetapkan 1. Faktor risiko persalinan, 2. Menentukan tempat persalinan, dan 3. Menentukan apakah diperlukan rujukan terencana atau tidak. Pelayanan pemeriksaan kehamilan meliputi 1. Timbang berat badan dan ukur tinggi badan. Tinggi badan ibu untuk menentukan status gizi dan menentukan persalinan, apakah dilakukan secara normal, serta memantau kenaikan berat badan ideal ibu hamil setiap bulannya. 2. Ukur tekanan darah. Tekanan darah lebih besar dari 140/90 mm Hg cenderung hipertensi. Jika ditemukan faktor penyakit pada saat pemeriksaan, maka dilakukan rujukan. 3. Nilai status gizi atau ukur lingkar lengan atas atau lila, yaitu lila kurang dari 23,5 cm akan beresiko KEK atau kurang energi kronis.
4. Ukur tinggi fundus uteri atau tinggi rahim. Pengukuran tinggi fundus uteri atau TFU dilakukan secara rutin dengan tujuan mendeteksi secara dini terhadap berat badan janin. Indikator pertumbuhan berat janin intrauterin, tinggi fundus uteri dapat juga mendeteksi secara dini terhadap terjadinya mola hidatidosa atau kehamilan mola, atau masyarakat mengenalnya dengan kehamilan anggur, janin ganda, atau hidramnion, di mana ketiganya dapat mempengaruhi terjadinya kematian maternal. Pada ibu hamil dengan kontak erat, suspek, probable, atau terkonfirmasi COVID-19, pemeriksaan USG ditunda sampai ada rekomendasi yang menerangkan jika isolasinya berakhir. Pemantauan selanjutnya dianggap sebagai kasus risiko tinggi. Tentukan presentasi janin dan denyut jantung janin atau DJJ untuk melihat kelainan letak janin atau masalah janin. Screening status imunisasi tetanus dan berikan imunisasi tetanus bila diperlukan. Jika ditemukan faktor penyakit pada pemeriksaan, maka dilakukan rujukan. Dokter melakukan screening preeklamsi jika ditemui minimal 2 resiko sedang atau 1 saja resiko tinggi, maka ibu harus segera dirujuk. 7. Beri tablet tambah darah. Pemberian tablet tambah darah atau TTD bagi ibu hamil dengan status suspek, probable, atau terkonfirmasi positif COVID-19 dilakukan dengan pertimbangan dokter yang merawat. 8. Tes atau periksa laboratorium. Tes laboratorium meliputi screening COVID-19 pada ibu hamil dilakukan pada 14 hari sebelum taksiran persalinan. Pada daerah zona hijau, screening COVID-19 dilakukan kepada ibu bergejala atau kontak erat. Pada daerah zona kuning, orange, merah, dilakukan untuk semua ibu hamil. Screening dilakukan dengan rapid test atau NLR atau neutrophil lymphocyte ratio. Pemeriksaan rutin HB, golongan darah, dan triple eliminasi MMG. Pemeriksaan malaria dan pemeriksaan atas indikasi di daerah tertentu. 9. Tata laksana penanganan kasus. Apabila ditemukan masalah, segera ditangani atau dirujuk. Ibu hamil diminta mempelajari dan menerapkan buku KIA dalam kehidupan sehari-hari. Mengenali tanda bahaya pada kehamilan. Jika terdapat resiko atau tanda bahaya yang tercantum dalam buku KIA, seperti mual muntah hebat, perdarahan banyak, gerakan janin berkurang, ketuban pecah, demam tinggi, kontraksi berulang dan kejang. Jika ibu hamil mengalami salah satu atau lebih tanda bahaya tersebut, segera tangani atau dirujuk. 10. Temui cara atau konseling dilakukan pada saat ibu melakukan pemeriksaan kehamilan.
serta saat pelayanan antenatal mulai diberikan KIE mengenai pilihan IMD, rawat gabung, dan menyusui agar pada saat persalinan sudah memiliki pemahaman dan keputusan untuk perawatan bayinya, serta konseling KB pasca persalinan pada ibu hamil suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19. Lakukan konseling perjalanan untuk ibu hamil. Ibu hamil sebaiknya tidak melakukan perjalanan ke luar negeri atau ke daerah dengan transmisi lokal atau zona merah atau resiko tinggi COVID-19 dengan mengikuti anjuran perjalanan atau travel advisory yang dikeluarkan pemerintah. Dokter harus menanyakan riwayat perjalanan terutama dalam 14 hari terakhir dari daerah dengan penyebaran COVID-19 yang luas. Untuk ibu hamil, harus tetap mencari Fasiankes dan tenaga kesehatan selalu membantu. Ibu hamil diharapkan senantiasa menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, menjaga kebersihan diri, dan tetap melakukan aktivitas fisik secara mandiri di rumah agar ibu tetap bugar dan sehat. Fasilitas kesehatan baik primer atau tempat PMB maupun rujukan harus siap dalam pemenuhan APD, sarana prasarana, dan sumber daya manusia tenaga kesehatan. Jangan abaikan prosedur pedoman keselamatan tenaga kesehatan dan pasien. Lakukan penyesuaian pelayanan sesuai protokol adaptasi kebiasaan baru agar terhindar dari penularan COVID-19. Proses penularan agar tidak terjadi pada tenaga kesehatan dan pada bayi yang akan dilahirkan, maka perlu dilakukan beberapa langkah, antara lain melengkapi tenaga kesehatan dengan APD yang sesuai dengan tata laksana. Penggunaan alat pelindung diri untuk pelayanan persalinan non-COVID-19. Tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri, antara lain pelindung kepala, goggles, masker N95, memakai face shield, memakai apron, memakai gaun, memakai sarung tangan, dan memakai sepatu boots.
Penggunaan alat pelindung diri untuk pelayanan persalinan dengan suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19. Tenaga kesehatan menggunakan alat pelindung diri antara lain pelindung kepala, goggles, masker N95, memakai face shield, memakai coverall, memakai apron, memakai sarung tangan, dan memakai sepatu boots. Pada masa adaptasi kebiasaan baru, pertolongan persalinan harus memperhatikan beberapa hal, antara lain pengaturan tata letak alat-alat dan perkakas lainnya diatur agar masih bisa menampung jaga jarak antara orang minimal 1-2 meter. Ventilasi memadai untuk sirkulasi udara keluar masuk. Ibu bersalin menggunakan masker bedah untuk pencegahan penularan virus kepada tenaga kesehatan dan bayi yang baru dilahirkan. Tersedia ruangan khusus pemakaian dan pelepasan APD dengan SOP yang jelas ditempelkan di tempat strategis yang mudah dibaca semua orang. Tersedia tempat khusus APD yang telah digunakan dan terdapat SOP perlakuan terhadap APD tersebut. Pengaturan jarak antar tempat duduk di ruang tunggu dengan jarak minimal 1-2 meter. Menghimbau agar tidak membawa anggota keluarga yang rentan, yaitu anak kurang dari 12 tahun serta lansia. Pertolongan persalinan meliputi A. Semua persalinan dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. B. Pemilihan tempat pertolongan persalinan ditentukan berdasarkan 1. Kondisi ibu yang ditetapkan pada saat screening resiko persalinan. 2. Kondisi ibu saat infartu. 3. Status ibu dikaitkan dengan COVID-19, yaitu persalinan di rumah sakit rujukan COVID-19 untuk ibu dengan status suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19. Persalinan di rumah sakit non-rujukan COVID-19 untuk ibu dengan status suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19 jika terjadi kondisi rumah sakit rujukan COVID-19 penuh dan atau terjadi kondisi emergensi. Persalinan dilakukan dengan APD yang sesuai. Persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama untuk ibu dengan status kontak erat antara lain screening awal, anamnesis, pemeriksaan darah normal yaitu NLR kurang dari 5,8 dan limfosit normal, rapid test non-reaktif. Persalinan di fasilitas kesehatan tingkat pertama menggunakan APD yang sesuai. 4. Pasien dengan kondisi infartu atau emergensi harus diterima di semua fasilitas pelayanan kesehatan walaupun belum diketahui status COVID-19, kecuali bila ada kondisi yang mengharuskan dilakukan rujukan karena komplikasi obstetrik. C. Rujukan terencana untuk 1. Ibu yang memiliki resiko pada persalinan dan 2. Ibu hamil dengan status suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19. D. Ibu hamil melakukan isolasi mandiri minimal 14 hari sebelum taksiran persalinan atau sebelum tanda persalinan. E. Pada zona merah atau resiko tinggi, orange atau resiko sedang, dan kuning atau resiko rendah, ibu hamil dengan atau tanpa tanda dan gejala COVID-19 pada H-14 sebelum taksiran persalinan dilakukan screening untuk menentukan status COVID-19. Screening dilakukan dengan anamnesa, pemeriksaan darah NLR atau rapid test jika tersedia fasilitas dan sumber daya. Untuk daerah yang mempunyai kebijakan lokal dapat melakukan screening lebih awal. F. Pada zona hijau atau tidak terdampak atau tidak ada kasus, screening COVID-19 pada ibu hamil jika ibu memiliki kontak erat dan atau gejala. G. Untuk ibu dengan status kontak erat tanpa penyulit obstetrik atau screening awal, anamnesis, pemeriksaan darah normal yaitu NLR kurang dari 5,8 dan limfosit normal serta rapid test non-reaktif, persalinan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan tingkat pertama tanpa melonggarkan pemakaian APD. H. Apabila ibu datang dalam keadaan infartu dan belum dilakukan screening, fasilitas pelayanan kesehatan harus tetap melayani tanpa menunggu hasil screening dengan menggunakan APD sesuai standar.
I. Hasil screening COVID-19 dicatat atau dilampirkan di buku KIA dan dikomunikasikan ke fasilitas pelayanan kesehatan tempat rencana persalinan. J. Pelayanan KB pasca persalinan tetap dilakukan sesuai prosedur, diutamakan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP. Pelayanan bayi baru lahir. 1. Penularan COVID-19 secara vertikal melalui plasenta belum terbukti sampai saat ini. Oleh karena itu, prinsip pertolongan bayi baru lahir diutamakan untuk mencegah penularan virus SARS-CoV-2 melalui droplet atau udara atau aerosol generated. 2. Penanganan bayi baru lahir ditentukan oleh status kasus ibunya. Bila dari hasil screening menunjukkan ibu termasuk suspek, probable, atau terkonfirmasi COVID-19, maka persalinan dan penanganan terhadap bayi baru lahir dilakukan di rumah sakit. 3. Bayi baru lahir dari ibu yang bukan suspek, probable, atau terkonfirmasi COVID-19 tetap mendapatkan pelayanan neonatal esensial saat lahir atau 0-6 jam, yaitu pemotongan dan perawatan tali pusat, inisiasi menyusu dini atau IMD, injeksi vitamin K1, pemberian salep atau tetes mata antibiotik, dan imunisasi hepatitis B. 4. Kunjungan neonatal dilakukan bersamaan dengan kunjungan nifas KIE yang disampaikan pada kunjungan pasca salin atau kesehatan bayi baru lahir, meliputi A. ASI eksklusif sesuai dengan manajemen laktasi. B. Perawatan tali pusat, menjaga badan bayi tetap hangat, dan cara memandikan bayi. C. Khusus untuk bayi dengan berat badan lahir rendah atau BBLR, apabila ditemukan tanda bahaya atau permasalahan, bayi harus segera dibawa ke rumah sakit. D. Tanda bahaya pada bayi baru lahir sesuai yang tercantum pada buku KIA, apabila ditemukan tanda bahaya pada bayi baru lahir, bayi harus segera dibawa ke fasilitas pelayanan kesehatan. 5. Pelayanan screening hipotiroid kongenital tetap dilakukan. Idealnya, waktu pengambilan spesimen dilakukan pada 48-72 jam setelah lahir dan masih dapat diambil sampai usia bayi 14 hari. Bila didapatkan hasil screening dan tes konfirmasinya positif hipotiroid, maka diberikan terapi sulih hormon sebelum bayi berusia 1 bulan. Untuk pengambilan spesimen dari bayi lahir dari ibu suspek, probable, atau terkonfirmasi COVID-19, tenaga kesehatan menggunakan APD untuk pencegahan penularan droplet. Tata cara penyimpanan dan pengiriman spesimen sesuai dengan pedoman screening hipotiroid kongenital. Apabila terkendala dalam pengiriman spesimen dikarenakan situasi pandemi COVID-19, spesimen dapat disimpan selama maksimal 1 bulan pada suhu kamar atau pada suhu ruangan berkisar 18 hingga 24 derajat Celcius. Pelayanan bayi baru lahir di rumah sakit. Komunikasi, informasi, dan edukasi semua prosedur pelayanan pada bayi baru lahir sudah diberikan saat sebelum dilakukan tindakan terminasi kehamilan atau saat bayi baru lahir masuk ruang rawat rumah sakit yang dikuatkan dengan informed consent. Pelayanan bayi baru lahir yang dilakukan adalah 1. Bayi yang lahir dari ibu suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19 termasuk dalam kriteria suspek, sehingga penentuan status terinfeksi virus SARS-CoV-2 dan kondisi bayi baru lahir harus segera dilakukan. A. Pembuktian virus SARS-CoV-2 dengan swab nasofaring atau orofaring segera dilakukan idealnya 2 kali dengan interval waktu minimal 24 jam. B. Hasil 1 kali positif menunjukkan bayi baru lahir terinfeksi virus SARS-CoV-2. 2. Prosedur klinis pada bayi baru lahir dari ibu dengan status suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19. A. Bayi baru lahir dari ibu suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19 dianggap sebagai bayi COVID-19 sampai hasil pemeriksaan RT-PCR negatif. B.
tindakan resusitasi, stabilisasi dan transportasi atau aerosol generated. C. Prosedur klinis pada bayi baru lahir tanpa gejala. D. Prosedur klinis pada bayi baru lahir dengan gejala. Tindakan pasca resusitasi, stabilisasi, dan transportasi bayi baru lahir dengan gejala. Penjelasan prosedur terdapat dalam buku pedoman pelayanan antenatal, persalinan, nifas, dan bayi baru lahir revisi 2. 3. Bayi baru lahir dari ibu dengan HBsAg reaktif dan terkonfirmasi COVID-19. A. Bayi dalam keadaan klinis baik atau bayi bugar tetap mendapatkan pelayanan injeksi vitamin K1 dan tetap dilakukan pemberian imunisasi hepatitis B serta pemberian HBLG atau hepatitis B imunoglobulin kurang dari 24 jam. B. Bayi dalam keadaan klinis sakit atau bayi tidak bugar atau tampak sakit tetap mendapatkan pelayanan injeksi vitamin K1 dan tetap dilakukan pemberian HBLG atau hepatitis B imunoglobulin kurang dari 24 jam. Pemberian vaksin hepatitis B ditunda sampai keadaan klinis bayi baik. Sebaiknya dikonsultasikan pada dokter anak untuk penata laksanaan vaksinasi selanjutnya. 4. Bayi baru lahir dari ibu dengan HIV dan terkonfirmasi COVID-19 tetap mendapatkan ARV profilaksis dan pada usia 6-8 minggu dilakukan pemeriksaan Early Infant Diagnosis atau EID bersamaan dengan pemberian imunisasi DPT hepatitis B HIB pertama melalui janji temu. 5. Bayi yang lahir dari ibu menderita sifilis dan terkonfirmasi COVID-19 diberikan injeksi benzatil penisilin sesuai pedoman program pencegahan penularan HIV, sifilis, dan hepatitis B dari ibu ke anak. Di masa pandemi COVID-19, diharapkan ibu dan bayi tetap mendapatkan pelayanan esensial. Faktor risiko dapat dikenali secara dini, serta mendapatkan akses pertolongan kegawat daruratan dan tenaga kesehatan mendapatkan perlindungan dari tertular COVID-19. Ibu nifas dan keluarga harus memahami tanda bahaya di masa nifas. Jika terdapat risiko atau tanda bahaya, maka periksakan diri ke tenaga kesehatan. Postnatal care adalah pelayanan kesehatan yang diberikan bagi ibu dan bayi baru lahir dalam kurun waktu 6 jam sampai 42 hari setelah melahirkan, yang dilaksanakan secara terintegrasi dan komprehensif. Tujuan dari postnatal care: menjaga kesehatan ibu dan bayinya baik secara fisik maupun psikologis, deteksi dini masalah, penyakit, dan penyulit pasca persalinan, memberikan komunikasi, informasi, edukasi atau KIE, memastikan pemahaman serta kepentingan kesehatan diri, nutrisi, KB, menyusui, pemberian imunisasi dan asuhan bayi baru lahir pada ibu beserta keluarganya. Melibatkan ibu, suami, dan keluarga dalam menjaga kesehatan ibu nifas dan bayi baru lahir. Memberikan pelayanan KB sesegera mungkin setelah bersalin. Pelaksana postnatal care. Pelayanan pasca persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan, baik dokter, bidan, perawat yang kompeten. Waktu pelayanan postnatal care adalah minimal 4 kali dengan waktu kunjungan ibu dan bayi baru lahir bersamaan.
6-48 jam setelah persalinan, 3-7 hari setelah persalinan, 8-28 hari setelah persalinan, 29-42 hari setelah persalinan. Ibu dan bayi di atas 28 hari. Jenis pelayanan pasca persalinan. Pelayanan kunjungan nifas pertama dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan. Kunjungan nifas kedua, ketiga, dan keempat dapat dilakukan dengan metode kunjungan rumah oleh tenaga kesehatan atau pemantauan menggunakan media daring dapat disesuaikan dengan kondisi daerah terdampak COVID-19 dengan melakukan upaya-upaya pencegahan penularan COVID-19 baik dari petugas, ibu, dan keluarga. Periode kunjungan neonatal atau disingkat KN yaitu 1. Kunjungan neonatal 1 atau periode 6-48 jam pasca lahir atau golden hours. A. Dapat dilakukan rawat gabung dengan prosedur rawat gabung dilaksanakan berdasarkan tingkat keparahan gejala ibu penderita COVID-19, suspek, probable atau terkonfirmasi, serta kapasitas ruang rawat gabung isolasi COVID-19 dan non-COVID-19 di rumah sakit. B. Neonatus tanpa gejala yang lahir dari ibu suspek, probable, atau terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau gejala ringan dapat rawat gabung dan menyusul langsung dengan mematuhi pencegahan penularan melalui droplet di ruang rawat gabung isolasi khusus COVID-19. C. Perawatan yang diberikan saat rawat gabung adalah pemberian ASI, observasi fungsi defekasi, diuresis, hiperbilirubinemia, dan timbulnya tanda bahaya kegawatan saluran cerna, perdarahan, sumbatan usus atas dan tengah, infeksi, dan kejang. Pengambilan spesimen darah untuk pemeriksaan screening hipotiroid kongenital sesuai pedoman SHK. Prosedur pemulangan bayi. 2. Kunjungan neonatal 2 atau periode 3-7 hari pasca lahir atau golden days. Bayi baru lahir yang sudah dipulangkan dari rumah sakit, pemantauan tetap dilakukan oleh rumah sakit melalui media komunikasi dan berkoordinasi dengan puskesmas wilayahnya untuk ikut melakukan pemantauan. 3. Kunjungan neonatal 3 atau periode 8-28 hari pasca lahir atau golden weeks. Bayi baru lahir yang sudah dipulangkan dari rumah sakit, pemantauan tetap dilakukan oleh rumah sakit melalui media komunikasi dan berkoordinasi dengan puskesmas wilayahnya untuk ikut melakukan pemantauan. Pemulangan atau alih rawat non-isolasi bayi terkonfirmasi COVID-19. Hasil pemeriksaan swab RT-PCR pertama positif. Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai berikut. 1. Bayi baru lahir tanpa gejala dapat dipulangkan dengan catatan A. KIE kepada keluarga tentang resiko penularan lewat droplet dan virus masih bisa terdapat di feses dalam waktu 10-14 hari sehingga pengasuh bayi harus menggunakan alat pelindung diri untuk mencegah penularan droplet yaitu masker N95 atau masker bedah 3 lapis, face shield, cuci tangan saat sebelum dan setelah menyentuh bayi. B. Prosedur isolasi mandiri bayi baru lahir berlangsung selama 10 hari atau selama minimal 10 hari dari hasil pertama positif pemeriksaan swab RT-PCR dengan ditambah 3 hari bebas gejala dengan pertimbangan dokter yang merawat dari saat pengambilan swab RT-PCR yang dinyatakan positif.
C. Keluarga melakukan komunikasi dengan rumah sakit tempat kelahiran melalui media komunikasi dan melaporkan adanya setiap tanda dan gejala tidak normal yang ditemukan pada bayi dan setiap waktu bayi siap dirawat kembali di rumah sakit. Prosedur komunikasi diakhiri setelah melewati periode 10 hari isolasi mandiri bayi baru lahir di rumah. 2. Bayi baru lahir dengan gejala tidak dapat dipulangkan. A. Penentuan gejala ringan, sedang, dan berat pada bayi baru lahir tidak sama dengan pada kasus bayi, anak, remaja, dan dewasa terkonfirmasi COVID-19 karena perbedaan status imunitas bayi serta belum diketahuinya virulensi dan jumlah virus yang menginfeksi. B. Bayi baru lahir harus diobservasi di unit khusus COVID-19 di rumah sakit sesuai tingkat keparahan tanda klinis dan gejalanya. Unit perawatan tingkat 2A atau special care, 2B atau high care, dan tingkat 3 atau intensive care, sampai bayi dinyatakan terbebas dari diagnosis COVID-19. C. Pemeriksaan kedua swab RT-PCR pada bayi baru lahir terkonfirmasi COVID-19 dapat dilakukan pada hari ke-7 dari pemeriksaan swab RT-PCR pertama positif. Jika hasil negatif untuk RT-PCR kedua, bayi baru lahir dinyatakan bebas diagnosis COVID-19 dan dapat keluar dari unit khusus COVID-19. Lalu dirawat di ruang non-COVID-19 sesuai tingkat tanda klinis dan gejalanya. Jika hasil positif untuk RT-PCR kedua, bayi baru lahir tetap dirawat di unit khusus COVID-19 dan diulang pemeriksaan swab RT-PCR di hari ke-14 dari hari pemeriksaan pertama swab RT-PCR positif. Untuk menyingkirkan diagnosis COVID-19 di hari ke-14, diperlukan evaluasi dengan mempertimbangkan CT value yang mengindikasikan derajat infeksi, perbaikan tanda dan gejala klinis yang ada. D. Pada kasus di mana follow-up pemeriksaan swab RT-PCR tidak dapat dilakukan di satu rumah sakit, maka tata kelola klinis di unit khusus COVID-19 berdasarkan keparahan tanda dan gejala klinis dilakukan minimal 10 hari dari hasil pertama positif pemeriksaan swab RT-PCR dengan ditambah 3 hari bebas gejala atau dengan pertimbangan dokter yang merawat jika gejala demam dan gangguan pernafasan tidak terkait COVID-19. Kemudian, bayi dapat dipindahkan ke ruang non-isolasi. Alur pemulangan bayi baru lahir tanpa gejala dari ibu suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19, yaitu alur pemulangan bayi baru lahir dengan gejala dari ibu suspek, probable, dan terkonfirmasi COVID-19, yaitu
Dalam kondisi pandemi COVID-19 seperti ini, tentu kekhawatiran akan paparan virus makin tinggi. Terlebih lagi dengan adanya rekomendasi karantina serta jarak fisik dapat memperburuk depresi dan mengurangi akses ke perawatan kesehatan dan dukungan sosial. Suami siaga sangat berperan besar dengan memberikan bantuan dan dukungan praktis pada ibu yang baru melahirkan. Di masa pandemi COVID-19, diharapkan ibu dan bayi tetap mendapatkan suplementasi. Pada ibu nifas dan bayi yang baru dilahirkan membutuhkan perlakuan khusus. Di era pandemi COVID-19, bayi sangat berisiko tertular. Berikan pemahaman terhadap ibu untuk melakukan perawatan kebutuhan bayi secara sendiri, dengan tidak melibatkan orang lain, terutama dari luar rumah. Karena akan beresiko masuknya virus dari lingkungan luar rumah. Berikan saran untuk ibu dan ayah dengan membatasi kunjungan orang lain di saat pandemi. Kalaupun kunjungan tetap berlangsung, upayakan ada jarak dan tidak ada sentuhan fisik dengan bayi. Juga dengan orang tua atau pihak yang mengasuh bayi di rumah. Berikan penjelasan untuk tetap membawa bayi keluar rumah untuk berjemur dengan memperhatikan waktu dan lokasi yang pas. Jauhi kerumunan, gunakan pelindung, dan pilih tempat yang sepi. Di era adaptasi kebiasaan baru, manajemen terpadu bayi muda atau MTBM merupakan suatu pendekatan yang terpadu dalam tata laksana bayi umur 1 hari hingga 2 bulan. Baik yang sehat maupun yang sakit, dengan mengoptimalkan tenaga kesehatan melakukan kunjungan neonatal untuk mencegah resiko infeksi virus COVID-19. Bayi muda usia 0 sampai 2 bulan harus mendapatkan 4 macam pelayanan yang termasuk dalam MTBSM. 1. Perawatan esensial bayi baru lahir. 2. Pengenalan tanda bahaya bayi baru lahir dan persiapan rujukan bila memang diperlukan. 3. Penata laksanaan bayi berat lahir rendah atau BBLR. 4. Penata laksanaan infeksi pada bayi baru lahir. Keempat pelayanan ini diberikan tidak hanya sesaat setelah lahir saja, namun hingga bayi mencapai usia 2 bulan. Bila suatu waktu mengalami keluhan tertentu yang termasuk dalam 4 pelayanan tadi, wajib segera ditindaklanjuti sesuai protokol kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru. Selalu periksa dan amati gejala yang dialami ibu dan bayi ketika dalam kunjungan dan pemeriksaan. Pengasuhan bayi di rumah. Selama ibu tidak diperbolehkan merawat bayinya, sebaiknya pengasuhan bayi dilakukan oleh orang yang sehat dan tidak menderita COVID-19, serta ibu tetap menjaga jarak 2 meter dari bayinya. Dukungan keluarga sangat penting untuk memberikan semangat pada saat ibu memulai menyusui atau relaktasi. Ibu dapat mengasuh bayinya kembali bila klinis baik dan setelah dinyatakan selesai isolasi sesuai pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Ibu tetap mempraktikkan perilaku hidup bersih dan sehat serta tetap menggunakan masker. Selalu periksa dan amati gejala yang dialami bayi ketika dalam kunjungan dan pemeriksaan. Jika menemukan gejala COVID-19, maka sebaiknya melakukan rujukan.
Tenaga kesehatan diharapkan memfasilitasi penggunaan teknologi untuk menggantikan pelayanan rutin melalui tatap muka atau menggunakan media daring. Teknologi komunikasi yang dipergunakan dapat berupa call center khusus layanan KIA, SMS dan WA, atau aplikasi telemedicine.